Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Johan Bakso. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso super dengan komposisi full daging sapi tanpa menggunakan daging ayam, lengkap dengan kuah baksonya. Dan di video kali ini Johan juga akan bocorkan resep bumbu rahasia yang sangat dirahasiakan oleh para senior tukang bakso, yang aromanya itu kuat sekali teman-teman. Aromanya kuat dan sedap sekali. So buat teman-teman yang penasaran dengan resep ini, stay tune terus di Johan Bakso. Oke, hal yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu 2 kg daging sapi. Di sini Johan menggunakan daging sapi bagian dada dengan grade B dengan harga 110.000. Apabila teman-teman ingin menghasilkan bakso yang lebih berkualitas lagi atau bakso yang lebih super lagi, teman-teman bisa menggunakan daging sapi bagian paha belakang. Itu hasilnya akan lebih bagus. Setelah itu, bila teman-teman ingin membuat bakso urat, teman-teman bisa tambahkan urat sapi setengah kilo, yaitu uratnya yang seperti ini. Ini bagian tenggorokan sapi dan bagian mayang sapi dan tolo sapi. Oke, setelah itu kita lanjut saja ke penggilingan. Di penggilingan ini teman-teman, Johan sarankan untuk memilih lubang penggilingan kasar itu yang besar, karena kita menggunakan full daging sapi tanpa menggunakan daging ayam. Apabila yang lubang kecil ini teman-teman, itu fungsinya untuk menggiling, istilah zaman sekarang itu MDM atau tulang-tulang ayam gitulah. Nanti tulangnya tidak akan keluar. Dan pastikan di dalam penggilingannya itu, di dalam penggilingan kasar ini bersih dari tulang-tulang seperti itu teman-teman. Setelah itu kita pasang. Apabila teman-teman ragu, teman-teman itu pastikan atau pilih penggilingan itu yang sudah biasa menggiling full daging sapi, karena settingannya itu beda teman-teman kalau kita membuat bakso full sapi seperti ini. Bakso mix ayam dengan bakso full sapi itu beda ya teman-teman. Jadi jangan sarankan untuk pilih yang sudah terpercaya saja, yang sudah biasa menggiling full daging sapi seperti itu. Oke, setelah itu kita siapkan semua bumbunya. 2,5 sendok makan garam kasar, 2 saset kaldu sapi, boleh merek apa saja, setelah itu 1 saset ladaku. Teman-teman bisa menggantinya dengan 1 sendok teh lada bubuk, 65 gram penguat rasa atau micin. Setelah itu 2 sendok teh STPP atau Posmik, 50 gram bawang putih mentah ya tentunya. Oke, semua bahannya sudah siap. Lalu kita siapkan tepung tapioka atau tepung sagu aren sebanyak 100 gram. Apabila semuanya sudah siap, kita campurkan semua di wajan adukan dari semua daging sapi 2 kg tadi, bumbunya serta tepung tapioka. Kita tambahkan sedikit es batu, lalu kita putar di wajan adukan. Di sini settingannya juga beda ya teman-teman. Apabila teman-teman biasa bikin bakso sapi mix ayam dengan bakso full daging sapi, itu settingannya berbeda. Apabila kita ingin membuat bakso mix ayam itu, kita harus bikin adonannya itu tidak terlalu encer, tetapi kalau kita bikin full daging sapi seperti ini agak encer tidak apa-apa teman-teman. Sedikit agak encer daripada kita memixnya dengan daging ayam, supaya jadinya itu lebih banyak dan tidak terlalu keras. Apabila teman-teman ingin menggunakan urat sapi, teman-teman bisa campurkan apabila adonan kalian itu sudah kalis, lalu teman-teman bisa campurkan urat sapinya di penghujung pengadukan ini teman-teman. Apabila sudah kalis, baru dicampurkan urat sapinya, lalu diangkat dari wajan adukan.
Untuk tingkat kelemesannya itu seperti ini teman-teman, sampai benar-benar lemas. Kalau kita full daging sapi, bikin bakso full daging sapi itu lemas gini ya. Toh nanti kalau kita bawa pulang itu akan padat lagi teman-teman. Oke, dari semua bahan tadi itu menghasilkan 3,4 kilo. Langsung saja kita bawa pulang, kita proses di rumah. Oke, sebelumnya kita siapkan dulu air di dalam panci, setengah panci saja teman-teman. Kita rebus sampai mendidih. Apabila sudah mendidih, kita matikan apinya. Bukan kita matikan, tapi kita kecilkan apinya. Setelah kita kecilkan, baru kita siapkan sendok seperti ini. Kita celupkan ke air hangat, lalu kita bulatin. Buat teman-teman jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Gunakan sarung tangan, itu akan membuat bakso kalian lebih higienis. Tetapi apabila tidak punya sarung tangan, yang penting cuci tangan terlebih dahulu, baru kita bulatkan baksonya. Untuk pembulatan baksonya teman-teman, itu menurut Johan, buat kalian yang pemula, itu ukurannya sebesar ini. Ukurannya sebesar ini, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ini matangnya juga tidak terlalu lama, rasanya masih utuh, masih enak. Kalau kita bikinnya terlalu kecil itu kadang-kadang rasanya agak kurang teman-teman. Tapi kalau sebesar jempol kaki seperti ini, itu rasanya menurut Johan itu pas. Jadi bulatin segini saja ya teman-teman. Kalau kita bulatin di atas kompor seperti ini teman-teman, dengan api yang kecil saja, itu bisa mempertahankan suhu di dalam airnya, sehingga sampai selesai kita membulatkan itu, suhu di dalam air itu tetap masih sama teman-teman. Nah, apabila sudah ngapung seperti ini, tunggu sampai dia itu matang semuanya ya teman-teman, sampai mau mendidih baru kita angkat. Apabila teman-teman ingin membuat bakso mercon, teman-teman bisa gunakan daging yang digiling kasar seperti tadi, dicampur dengan cabai yang digiling kasar, lalu jamur kuping yang sudah direbus dan diiris-iris, tambahkan sedikit micin dan kaldu sapi, baru diisikan ke dalam baksonya seperti ini teman-teman. Hati-hati dalam pembulatannya supaya tidak bocor. Apabila bocor itu nanti bisa merusak rasa dari bakso yang lainnya teman-teman. Oke, dari setengah adonan bakso tadi itu menghasilkan bakso sudah sebanyak ini teman-teman. Jadi kita tunggu dulu sampai benar-benar mendidih ya, atau mau mendidih lah, itu tandanya baksonya sudah matang. Tapi apabila masih seperti ini berarti belum matang teman-teman. Setelah matang, sudah mau mendidih seperti ini teman-teman, kita angkat dari pancinya, kita tiriskan lalu kita kipaskan. Sembari menunggu baksonya dingin, kita siapkan kuahnya terlebih dahulu. Panaskan minyak di dalam wajan. Siapkan 20 siung bawang putih yang sudah dikupas seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam wajan. Gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong. Aduk terus supaya matangnya itu merata teman-teman. Jangan sampai matangnya hanya di sebelah saja. Kalau warnanya sudah seperti ini teman-teman, tambahkan 1 helai daun bawang yang sudah diiris seperti ini, lalu kita aduk lagi. Tidak usah terlalu lama, sebentar saja, langsung saja kita angkat, karena kalau terlalu lama bawang ini nanti susah untuk daun bawang ini susah untuk dihaluskan ya teman-teman. Tambahkan sedikit pala, 4 siung bawang putih yang mentah supaya aromanya lebih strong. Masukkan ke dalam blender, tambahkan air, lalu kita haluskan. Siapkan tulang sapi, rebus bersama 30 liter air. Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi.
Bersihkan sisa-sisa yang masih ada di dalam blender. Siapkan kaldu sapi, penguat rasa atau micin, dan lada, serta pala teman-teman. Masukkan 100 gram penguat rasa atau micin, 1 cintung kaldu sapi. Teman-teman bisa menggantinya dengan 12 saset kaldu sapi. Satu sendok makan lada bubuk. Teman-teman bisa menggantinya dengan 2 saset ladaku. Tambahkan setengah biji pala, 2 sendok bumbu serbaguna bumbu rahasia ini teman-teman. Johan akan ungkap setelah ini ya. Johan akan bocorkan ke teman-teman, jadi jangan skip-skip. Tambahkan 2 sendok makan bumbu serbaguna ini teman-teman. Bumbu ini sedap sekali ya, aromanya itu sangat kuat sekali. Jadi buat teman-teman itu Johan sarankan untuk menggunakannya. Tambahkan 1 helai daun bawang yang sudah diiris, lalu 2 sendok makan bawang merah goreng. Di video kali ini Johan juga akan kasih tahu teman-teman gimana cara membedakan bakso sapi mix ayam dan bakso full sapi. Oke, setelah itu kita siapkan 250 gram bawang putih. Tuang ke dalam blender. Lalu tambahkan minyak secukupnya sampai di atas bawang putihnya. Setelah itu haluskan menggunakan blender. Haluskan sampai benar-benar halus, jangan keburu-buru untuk dimatikan blendernya atau diangkat dari blender. Sampai benar-benar halus. Kalau belum halus jangan dimatikan blendernya teman-teman. Setelah halus kita tuang ke dalam wajan, lalu tambahkan minyak goreng ke dalam blendernya untuk membersihkan sisa-sisa bawang yang masih ada di dalam blendernya. Tuang kembali ke dalam wajan. Oke, setelah dirasa bersih kita panaskan menggunakan api sedang saja. Kita aduk sampai benar-benar matang. Tandanya apa? Nanti di video ini Johan akan jelaskan. Yang penting diaduk saja. Jangan berhenti mengaduknya karena ini sangat rawan. Gunakan api kecil saja supaya tidak lengket pada wajannya teman-teman. Aduk terus, jangan sampai berhenti. Biasanya ini memakan waktu antara 20 sampai 25 menit. Memang sedikit agak membosankan, tetapi kalau teman-teman berhenti mengaduknya kadang-kadang lengket ke dalam wajan dan akan gagal membuat bumbu serbaguna ini teman-teman. Apabila sudah berbuih besar-besar seperti ini, tandanya ini sudah mau matang. Dan apabila buihnya sudah mengecil seperti ini teman-teman, itu tandanya sudah matang. Tetapi tidak cukup sampai di sini prosesnya. Teman-teman teruslah mengaduk, matikan kompornya dan terus mengaduk. Apabila teman-teman itu berhenti mengaduknya, walaupun kompornya dimatikan, itu nanti 15 atau 20 menit kemudian itu bagian bawahnya itu akan gosong, tetapi bagian atasnya itu seperti normal sudah matang teman-teman. Dan tandanya lagi, itu sudah kemerisik atau sudah garing teman-teman. Sudah garing seperti ini. Dan bumbu ini mampu bertahan 2 bulan. Bahkan kalau teman-teman itu benar dalam menyimpannya, itu bisa 1 tahun. Sampai benar-benar garing seperti ini ya teman-teman. Teruslah diaduk sampai benar-benar dingin, supaya nanti tidak ada penggosongan atau gosong di bagian bawahnya gitu teman-teman. Apabila sudah dingin, berarti prosesnya sudah selesai. Teman-teman simpan ke dalam wadah, jangan sampai tercampur air teman-teman. Kalau tercampur air maka akan rusak, berjamur, bahkan tidak bisa dipakai untuk besoknya lagi teman-teman.
Dan untuk pengaplikasiannya teman-teman, karena ini bumbu serbaguna, teman-teman bisa tambahkan langsung ke dalam kuahnya 2 sendok makan per 30 liter, atau lebih banyak itu akan lebih enak lagi, lebih mantap lagi. Atau teman-teman bisa tambahkan ke mie ayam, atau tambahkan ke dalam kuah mie ayam, itu juga akan enak. Rasanya juga akan lebih mantap teman-teman, aromanya itu kuat sekali. Atau teman-teman itu bisa tambahkan seperti yang Johan lakukan, jadi racik dulu baksonya sampai selesai baru ditambahkan ke atasnya. Jadi racik dulu sampai selesai kuahnya, semua bahan-bahannya, baru tambahkan ke atasnya ya teman-teman. Aromanya akan strong sekali dan pelanggan akan balik lagi insya Allah ya teman-teman. Untuk mengetahui perbedaannya seperti ini teman-teman, ini bakso besar ini mix ayam, dan bakso kecil ini bakso daging sapi full ya teman-teman. Untuk rasa tentu beda dan warnanya juga beda, yang daging sapi ini sedikit agak hitam dan yang mix sapi sedikit agak putih. Untuk teksturnya juga beda, yang sapi ini lebih kenyal teman-teman, lebih padat, dan yang mix ayam itu lebih lembut. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.